Halo semuanya, saya Nika Magatri. Pada week ini, kita akan membahas mengenai industri dan competitor analysis. Sebelum kita memasuki dan memahami lebih jauh mengenai competitor dan industry analysis ini, kita perlu tahu dulu untuk apa kita menggunakan kedua tools ini. Industry analysis digunakan ketika kita sebagai new venture ingin memasuki suatu industri. Di sini kita perlu melihat terlebih dahulu, apakah industri yang akan kita masuki ini cukup atraktif atau tidak. Nah, tool yang kita gunakan di sini adalah Five Forces Model. Dengan Five Forces Model ini, kita akan menganalisa attractiveness dari suatu industri. Five Forces Model ini terdiri dari 5 blok. Teman-teman bisa lihat di sini ada new entrants, lalu ada substitute atau pengganti, lalu ada supplier dan juga buyers. Nah, di tengahnya adalah rivalry among existing firm. Teman-teman, dari kelima hal tersebut, kita bisa melihat bagaimana attractiveness dari industri yang kita masuki. Kita akan lihat satu persatu. Dari new entrants. New entrants ini adalah kemudahan untuk memasuki suatu industri. Bila suatu industri semakin mudah dimasuki, maka secara logika akan banyak sekali persaingan di sana. Sehingga attractiveness-nya menjadi berkurang. Demikian juga dengan substitute. Substitute adalah produk pengganti. Bila semakin banyak atau semakin mudah suatu produk disubstitusi, maka attractiveness-nya dari suatu industri itu menjadi berkurang. Kemudian, yang kalau kita lihat di sini adalah supplier. Bargaining power of supplier. Bagaimana kekuatan dari supplier ini dalam menentukan harga? Dalam kondisi apa supplier memiliki kemampuan menentukan harga? Ya, tentunya ketika kita hanya memiliki satu atau dua supplier, sehingga kebergantungan kita menjadi tinggi. Nah, bila suatu industri yang akan kita masuki hanya memiliki satu atau dua supplier atau supplier sangat terbatas, maka attractiveness dari industri tersebut otomatis akan berkurang. Kita akan sulit menentukan harga, sehingga kita akan sangat bergantung kepada supplier. Berikutnya adalah bargaining power of buyers. Yang dimaksud bargaining power of buyer di sini adalah kita melihatnya dari sisi produk. Apakah produk ini sangat common, sangat biasa, sehingga mudah dijumpai, banyak sekali pesaing, sehingga kita akan sulit untuk menentukan harga. Ketika satu produk ini sangat sekali ordinary atau biasa, ketika kita mau mematok harga dengan rate yang lebih tinggi, kemungkinan buyers tidak akan mau membeli produk kita. Sehingga di sana buyers punya kemampuan untuk menentukan harga. Nah, dari keempat hal tersebut akan mempengaruhi attractiveness dari industri yang akan kita masuki. Nah, kemudian yang kelima adalah yang di tengah. Yang di tengah adalah bagaimana kondisi persaingan yang saat ini ada di dalam industri yang akan kita masuki. Bila persaingannya tinggi atau berdarah-darah, atau persaingannya justru tidak ada, maka perlu kita lihat lagi, apakah industri tersebut cukup atraktif atau tidak untuk kita masuki. Berikutnya adalah competitor analysis. Competitor analysis ini gunanya adalah untuk memahami kompetitor-kompetitor yang ada di sekeliling industri atau bisnis kita. Memahami kompetitor ini sangat penting, sehingga kita bisa tahu bagaimana posisi kita, posisi bisnis kita di antara kompetitor-kompetitor kita. Kompetitor terbagi menjadi 3, yaitu direct competitor, indirect competitor, dan future competitor. Nah, direct competitor ini adalah kompetitor yang memiliki produk hampir sejenis dengan produk yang kita miliki. Bila saya mengambil contoh adalah Coca-Cola, tentu direct competitor Coca-Cola adalah
minuman-minuman soda sejenis seperti Pepsi dan juga lainnya. Sedangkan indirect competitor dari Coca-Cola ini adalah segala hal yang berkaitan dengan minuman yang bisa mengalihkan perhatian pembeli dari membeli produk kita. Sehingga indirect competitor dari Coca-Cola adalah bisa jadi air mineral, teh manis, dan juga minuman-minuman sejenis. Nah, sedangkan future competitor, ini hati-hati ya, ini agak tricky. Future competitor ini saat ini belum menjadi kompetitor, tetapi bisa jadi ke depan akan menjadi kompetitor kita. Nah, kalau kita mengambil contoh yang tadi seperti Coca-Cola, bisa jadi saat ini kedai-kedai makanan bukan kompetitor dari Coca-Cola. Tetapi ke depan apabila kedai makanan ini membuat minuman-minuman sejenis dengan Coca-Cola atau membuat minuman kemasan, maka kedai-kedai makanan ini bisa menjadi future kompetitor dari Coca-Cola. Ketepatan kita di dalam menganalisa siapa yang menjadi kompetitor kita, ini amat sangat penting dan menentukan. Kalau kita salah menempatkan kompetitor, maka kita akan salah memilih strategi. Sehingga ketika kita menganalisa kompetitor, perlu betul-betul kita pertimbangkan dengan masak. Baik, jangan lupa bahwa di setiap sesi ada assignment yang perlu teman-teman kerjakan. Silakan teman-teman mengerjakan assignment sesuai dengan guide yang diberikan. Semoga penjelasan saya hari ini mengenai materi kita bisa membantu teman-teman memperluas pemahaman teman-teman mengenai materi pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.